Yang berikutnya adalah SKKI. Di sini SKKI KD. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat. Misal di sini ada KI 3 dan maaf, di sini ada KI dan ada KD. Di sini KI-nya ada KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. KI 4 keterampilan. Cara mengisinya untuk KI 3, tinggal klik saja di menu pensil ini. Ada tombol pensil, semacam pensil, tinggal diklik, kemudian masukkan KI-nya. Saya contohkan misalnya, karena saya tidak punya silabus untuk yang MI, saya ambil dulu silabusnya. Saya contohkan, Bapak Ibu pasti punya silabus untuk yang kelas MI misalnya. Saya contohkan saja dari MA, tidak masalah. Karena silabus sama. Oke, saya ambil. Oke, saya ambil dulu. Bersabar Bapak Ibu. Mohon yang lain mungkin bisa dimatikan dulu. Kalau ada pembicaraan bisa di off dulu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya punya KI di sini, KI 3-nya. Saya ambil KI 3. Kalau Bapak Ibu ada filenya, tidak perlu diketik satu persatu, langsung di copy saja dari file PDF kah, atau dari file Excel atau dari file Word, langsung di copy saja. Setelah di copy, klik kanan di sini, paste saja di sini. Nanti akan seperti ini, muncul seperti ini. Setelah itu langsung simpan. Simpan akan muncul seperti ini. Kemudian 3 di sini, misalnya 3.1 urutan yang pertama misalnya. Saya ambil 3.1. Untuk 3.1-nya saya ambil dulu, misalnya contoh 3.1. Kemudian saya isi di sini KD-nya saya isi di sini, kemudian simpan. Akan muncul di sini 3.1. Jadi di sini 3.1 muncul di sini. Kalau masih ada lagi, tambah lagi di sini 2, masuk lagi yang berikutnya yang kedua. Kita tambah lagi 3.2-nya. 3.2. Saya ambil 2 contoh saja di sini. 3.1 dan 3.2. Kemudian keterampilannya juga demikian. Kita ambil yang ada di silabus kita masing-masing. Kemudian kita masukkan yang 4.1 dan 4.2, tapi saya ambil dulu yang KI 4-nya. Saya ambil yang KI 4 di sini, saya isi, saya klik kanan, saya paste di sini, kemudian saya simpan, klik yang gambar disket. Oke, sudah masuk. Kemudian di sini 31, maka di sini 41. KD-nya saya ambil dulu, saya copy dari 4.1 yang ada di silabus Bapak Ibu, tinggal di copy saja. Kemudian pastekan saja di sini. Setelah itu simpan. Masuk 4.1, sekarang 2. Saya tambah lagi 1, 4.2-nya. Supaya bagus, 4.2. Ini saya ambilkan dulu. Oke, saya copy, paste di sini. Sini sudah masuk, saya simpan. Setelah sudah 4.1 dan 4.2, maka kita sudah membuat KI KD kita tadi yang ada dari silabus itu sudah masuk di sini, Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk. Langkah berikutnya, kita bisa cetak, bisa juga ke Excel. Begitu. Sekarang kita bisa cek lagi menu yang berikutnya. Setelah KI KD, langkah berikutnya kita cek di KKM. Kita cek di KKM. KKM ini, Bapak Ibu tidak perlu bingung. Kenapa? Karena KKM ini sudah dibuat by system. Dibuat by system dengan aturan atau dengan juknis yang sudah disiapkan. Mengacu pada 3 aspek, yaitu aspek yang dinilai bobotnya, kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta. Kemampuan awal peserta. KD-nya tadi, kenapa muncul 2 di sini? Kalau Bapak Ibu di KD-nya di sini munculnya hanya 2, berarti Bapak Ibu isi di sini tadi hanya 2, di KI KD-nya muncul hanya 2. Kalau Bapak Ibu isinya KI KD-nya itu ada banyak, lebih dari 2 atau 5 atau berapapun, maka di sini akan muncul secara keseluruhan. Karena di KI KD ini, menu KKM ini tidak dibuat atau ditambah, tetapi muncul secara otomatis jika sudah merekam pada KI KD, menu kompetensi, standar kompetensinya. Sekarang kita hanya memilih di kompleksitasnya, yaitu dengan cara misalnya, kalau Bapak Ibu memilih misalnya yang pertama tinggi, kemudian sedang misalnya, maka memperoleh KKM untuk KD 1-nya 56. Kemudian KD 2-nya, nanti bisa dipilih lagi, misalnya
Yang di sini kompleksitasnya sedang. Kemudian yang ini sedang juga, daya dukungnya sedang. Kemampuan siswanya sedang juga misalnya. Sedang misalnya. Jadi 67. Untuk KKM mata pelajarannya, ini kebetulan baru 2. KKM mata pelajarannya adalah 62. Secara sistem sudah diatur. Kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya lagi, boleh misalnya di sini ubah 60 jari tinggi, di sini naik lagi jadi 67. Sesuai dengan yang ada di madrasahnya masing-masing, atau gurunya itu silahkan mengatur sesuai dengan mapel dan madrasahnya. Jadi seperti itu untuk pengaturan KKM. Tidak begitu sulit, karena memang kalau sudah diisi di menu KIKD dan juga KKM, maka akan muncul secara otomatis. Oke, saya rasa tidak begitu sulit. Kemudian untuk predikatnya 67, dia masuk di kriteria predikat C di sini. Jadi di start awalnya itu selalu dengan C. Oke, kita lanjut ke menu RPP. Menu RPP, pertama kali membuat perangkatnya, jika Bapak Ibu pertama kali membuat, maka menu RPP di sini, di situ baru munculnya itu 0, tidak ada sama sekali, belum ada. Tinggal buat rencana. Ketika Bapak Ibu buat rencana, tanggalnya di sini, ini tanggalnya dari mana tahunya? Tanggalnya di sini. Tanggal ini Bapak Ibu tahu dari tanggal yang diatur oleh kurikulum. Bapak Ibu pertemuannya mulai tanggal berapa sesuai jadwalnya. Misalnya, pertemuannya hari ini tadi tanggal 14 misalnya. Tanggal 14 Agustus hari ini Bapak Ibu punya jadwal pertemuan. Maka Bapak Ibu isi di sini sesuai dengan tanggal Bapak Ibu. Begitu juga jam pertemuannya. Bapak Ibu mengajarnya dari jam berapa sampai jam berapa di kelas online. Jadwal itu diatur oleh kurikulum sesuai dengan jadwal yang ada di madrasahnya. Kurikulum akan mengatur guru ini nanti ngajar hari Senin jam pertama sampai jam kedua. Atau jam 7 sampai jam 8 pertemuan pertama dan kedua. Kemudian lanjut lagi jam kesekian guru ini dan seterusnya. Itu diatur oleh kurikulum. Dan kurikulum saya yakin sudah paham sekali. Nah, setelah itu kita pilih misalnya matematik di jam pertama sampai jam kedua. 2 jam dia mengajar. Kemudian pertemuan ke berapa? Baru pertemuan pertama. Nah, yang saya tadi isi di agenda dibuat tadi, kita buat kelas tadi, itu kita buat 15 kali pertemuan, ada di sini. Ini 15 kali pertemuan, artinya 15 kali tatap muka secara online nanti. Secara RPP-nya, Bapak Ibu akan membuat 15 kali pertemuan. Kalau Bapak Ibu merasa, waduh, kayaknya kebanyakan tuh, bisa. Sebentar kita atur bagaimana setting untuk mengurangi atau menambahkan. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan kelas. Oke, sekarang jika Bapak Ibu sudah memilih pertemuan, saya anggap ini pertemuan pertama, topik materinya, bahasan materinya misalnya tentang statistika, ukuran pemusatan data, sesuai dengan RPP yang saya buat tadi. Saya membuat tadi itu materi tentang statistika, materi SMA. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di madrasahnya masing-masing, sesuai dengan jenjang mata pelajarannya Bapak Ibu. Oke? Kemudian kompetensi inti, jika Bapak Ibu sudah mengisinya tadi, maka di sini secara otomatis akan muncul KI 3 dan KI 4. Karena yang saya buat RPP masih di KI 3, maka saya pilih di sini KI 3-nya. Berikutnya KD-nya, saya akan memilih KD-nya di sini. Kebetulan saya isi ada 2 karena materi tentang statistika, maka di sini pemusatan datanya. Ini pemusatan dan penyebaran data, saya pilih yang ini. Oke, sudah muncul. Tujuan pembelajaran, ini menjadi pertanyaan yang sering yang kami terima. Sering sekali membuat perangkat itu, semua tujuan dalam satu pembelajaran itu dimasukkan semua. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15, semua tujuan pembelajaran dimasukkan di sini. Tidak mesti. Tujuan pembelajaran di sini cukup Bapak Ibu mengisi sesuai dengan pertemuannya. Yang mau dicapai, tujuan itu yang mau ingin dicapai di pertemuan pertama apa? Misalnya yang ingin dicapai di pertemuan pertama adalah tujuan pembelajaran, saya buka perangkat saya dulu. Di pertemuan pertama, misalnya Bapak Ibu tidak mesti semua tujuan itu diisi. Tujuan cukup salah satu saja. Misalnya saya mengambil misalnya ini tujuan saya. Tujuan yang saya buat di sini satu, yang ingin saya capai di pertemuan pertama itu adalah seperti ini saja. Nah, ini yang ingin saya capai di pertemuan pertama satu ini. Siswa bisa melakukan penyebaran atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi ini secara histogram. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian metode apa? Misalnya saya memberikan daring, metode daring, kemudian medianya dari video. Kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran atau presentasi, materinya itu dari mana medianya. Kemudian kegiatan pembelajarannya bagaimana? Kegiatan pembelajaran Bapak Ibu mau lakukan pembelajaran, kegiatannya seperti apa?
Misalnya saja, saya ambil kegiatan pembelajaran saya nanti, yaitu kurang lebih yang ini misalnya. Saya ambil yang dilakukan siswa. Yang ini. Misalnya siswa mengumpulkan dan mengulang informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan kaedah pencacaan, aturan penjumlahan, dan seterusnya. Misalnya saja, saya contohkan yang ini. Kemudian penilaiannya berupa apa? Penugasan misalnya. Karena siswanya nanti sasarannya, dia harus mengumpulkan beberapa penugasan yang diberikan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dari sini, hasilnya yang diperoleh adalah berupa penugasan. Begitu, bukan tes lisan, bukan tes tulis. Kalau Bapak Ibu bisa dengan video conference untuk tes lisan, silakan. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan tes tulis, silakan. Bapak Ibu dengan penugasan, silakan. Tinggal klik simpan. Kalau sudah terisi semua, tinggal Bapak Ibu simpan. Simpan. Maka muncul seperti ini. Satu perangkat itu sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu. Satu pertemuan. Pertemuan pertama sudah muncul seperti ini. Ini sudah masuk. RPP-nya Bapak Ibu sudah jadi. Di kelas online-nya sudah muncul. Selanjutnya setelah Bapak Ibu membuat, masih ada lagi di pertemuan kedua, masih ada, Bapak Ibu buat lagi RPP-nya. Buat lagi RPP yang sama seperti tadi. Lanjut lagi untuk pertemuan yang berikutnya dengan target atau yang ingin dicapainya apa. Jadi seperti itu. Saya contohkan satu di sini. Selanjutnya bahan ajar. Saya pindah RPP kita buat, saya pindah ke bahan ajar. Di menu bahan ajar pertama kali itu masih kosong seperti ini. Yang ingin saya capai tadi adalah materi saya tentang video pembelajaran. Maka saya mau upload materi untuk ke siswa berupa video pembelajaran. Khusus untuk video pembelajaran, kami tekankan kepada Bapak Ibu yang ada di forum ini, forum terhormat ini, mohon untuk jangan menggunakan media video itu di-upload di dalam e-learning. Kenapa? Karena itu bisa memberatkan sistem server Bapak Ibu yang Bapak Ibu sewa. Oleh karena itu, di mana letak kita? Bapak Ibu bisa cari lewat media YouTube untuk bisa mengupload video pembelajaran Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kreatif membuat video pembelajaran, merekam video pembelajarannya, Bapak Ibu bisa upload di YouTube, bikin akun di YouTube, kemudian di-upload. Setelah di-upload, yang Bapak Ibu ambil adalah link videonya. Jadi video di-upload di tempat berbeda, tetapi linknya itu kita gunakan di sini. Supaya apa? Supaya e-learning kita itu tidak berat. Bapak Ibu bayangkan kalau di madrasahnya, gurunya itu ada 20 orang. Dan 20 orang semuanya upload video dengan video yang sama, yang kapasitasnya cukup besar, kemudian di-upload di e-learning, maka berat sekali. Oke, saya lanjut ke bahan ajar. Sekarang saya klik di bahan ajar. Pertama kali saya klik di bahan ajar ini. Bagikan bahan ajar. Kalau ada dari kelas lain, silahkan ambil dari kelas lain dengan bahan ajar yang sama. Kalau tidak, hanya satu kelas, Bapak Ibu upload dari komputer. Ambil dari komputer. Kemudian di sini ada jenis atau format. Jenisnya atau formatnya ini untuk bahan ajar cukup banyak. Bapak Ibu sekalian, mulai dari Microsoft Word, PDF, Excel, PowerPoint, ajar video, bahan ajar video yang saya maksudkan tadi di sini nih. Kalau Bapak Ibu punya video, jangan upload lewat media ajar video. Tetapi Bapak Ibu pilih link artikel kalau videonya itu ada di YouTube. Saya contohkan seperti ini misalnya. Link artikelnya ada di YouTube. Saya klik link di sini, kemudian saya harus masukkan linknya di sini. Saya harus isi linknya di sini. Caranya, saya buka YouTube dulu. Saya cari misalnya media pembelajaran, misalnya yang saya punya. Saya buka YouTube seperti ini. Setelah saya buka YouTube seperti ini, langkah berikutnya saya cari media pembelajaran saya yang ada di YouTube yang ingin saya sampaikan kepada siswa. Misalnya saya mencari media saya adalah tentang statistika tadi. Statistika. Nah, ini statistika kelas 12 misalnya. Saya ambil statistika kelas 12, medianya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Misalnya yang ini, materi yang ini, saya ambil untuk penyajian data. Di sini, materinya ada di sini. Setelah materi statistika ada di sini, yang saya maksudkan dengan mengambil link tadi, yaitu teman-teman mengambil ini, mengcopy link ini. Link ini di-copy, jangan ada yang tertinggal. Misalnya Bapak Ibu hanya mengcopy ini saja, 18 saja ke sana. Nanti buka tidak bisa, kita coba. Saya copy tanpa huruf S itu. Saya copy tanpa S. Sekarang kita coba, saya pastikan saja di sini. Kalau kurang seperti ini, nanti siswa tidak bisa buka soal ini, materi ajar ini. Jadi harus lengkap kopinya, mulai dari sini. Dari sini, blok seluruhnya, kemudian klik kanan, copy. Copy semua link yang ada di sini, setelah itu pastikan lagi di sini. Ini linknya letakkan di sini.
Tidak boleh ada yang tertinggal. Seperti ini, lengkap. Kemudian masukkan materi nama bahan ajarnya. Nama bahan ajar tadi adalah statistika. Statistika. Ini statistika penyajian data. Saya pilih, sudah, setelah itu isi keterangannya. Misalnya keterangan mau ingin disampaikan kepada siswa, silahkan anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 5 nonton video pembelajaran statistika misalnya. Statistika, seperti ini misalnya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jangan lupa setelah membuat keterangan, share bahan ajar ini harus dilakukan aktif di sini. Kalau Bapak Ibu matikan seperti ini, maka siswa tidak bisa akses bahan ajarnya Bapak Ibu. Harus diaktifkan menunya ini. Tombol ini harus diaktifkan supaya siswanya bisa mengecek atau bisa belajar. Setelah itu, bahan ajar ini dibagikan untuk kelas berapa? Kalau hanya untuk kelas 5, maka yang diaktifkan hanya kelas 5 saja. Kalau untuk kelas yang lain juga, aktifkan juga kelas yang lain. Kalau Bapak Ibu hanya satu kelas, maka Bapak Ibu aktifkan kelas itu saja. Setelah itu, simpan bahan ajar. Nah, setelah simpan bahan ajarnya akan tersimpan seperti ini. Saya coba mengecek lagi, saya tutup YouTube-nya, di sini saya klik bahan ajarnya. Maka bahan ajar itu akan buka secara otomatis menuju ke link yang sudah kita buat tadi. Jadi siswa tidak perlu cari, langsung muncul di link yang sama. Jadi langsung muncul ke link statistika media tadi. Jadi langsung mengarahkan kepada media itu. Jadi kita tidak perlu capek-capek seperti itu. Jadi saya kembali ke kelas ini. Jadi seperti itu caranya. Setelah itu, setelah Bapak Ibu sudah menyajikan materinya, langkah berikutnya, tugas Bapak Ibu sebagai pengajar itu sudah lengkap secara administrasi. Administrasi kelasnya itu sudah lengkap. Mulai dari perangkat sudah, jadwal sudah, kemudian materi sudah, lengkap. Sekarang langkah yang berikut adalah menggabungkan siswa itu harus berada di dalam kelasnya. Karena baru materi saja dan media saja yang dibuat tadi. Sedangkan siswanya belum ada, maka kita harus undang siswa itu bergabung. Saya panggil kelas 5. Siswa kelas 5 ini saya panggil, di sini masih kosong, tidak ada siswa. Maka saya caranya undang siswa yang ada di sini. Siswa itu diundang dulu ke kelas kita, ke kelas online kita. Klik undang siswa. Jadi Bapak Ibu kalau sudah bikin media pembelajarannya, sudah bikin perangkatnya, tetapi Bapak Ibu tidak undang siswa, itu sampai dunia kiamat kurang 2 hari Bu, itu siswa-siswanya tidak ada Bu yang tahu mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus gabungkan siswa dulu. Caranya kita cek jumlah siswanya. Nah, di sini. Lengkap 30 orang sudah masuk di sini. Sudah lengkap 30 orang sesuai dengan data ini. Kemudian baru kita undang seluruhnya, gabungkan seluruhnya. Jangan Bapak Ibu gabungkan satu-satu seperti ini. Klik, gabungkan satu. Lama Bu, 30 kali klik. Jadi langsung gabungkan semua. Ini, gabungkan semua, oke. Seperti ini. Sudah warna merah seperti ini, berarti siswanya sudah gabung semua. Setelah klik gabungkan semua sudah selesai, beres, tutup lagi. Nah, di sini belum muncul. Untuk menampilkan di sini tinggal klik refresh. Seperti ini. Nah, siswa yang tadi akan muncul semuanya di sini. Sudah masuk di sini siswa-siswa kita. Jadi anak-anak kita semuanya sudah tampil di sini. Tinggal sekarang sudah ada yang online, ada yang online, ada yang online. Tapi Bapak Ibu jangan bangga dulu kalau ada siswa yang online seperti ini. Kenapa? Belum tentu si siswa ini sudah melakukan pembelajaran. Bagaimana caranya Bapak Ibu tahu kalau siswa itu masuk dalam ruang kelas kita dan belajar? Caranya, anggapannya, cara menganggapnya, yaitu Bapak Ibu klik pada absensi kelasnya. Di absensi kelasnya itu Bapak Ibu cek nanti pada saat jadwal belajar kita yang diatur oleh kurikulum tadi, dibagikan juga kepada siswa. Siswa akan tahu, mata pelajaran matematika itu adanya di hari Senin dan hari Kamis misalnya. Hari Senin dan hari Kamis misalnya. Jadi dia akan cek misalnya tanggal berapa hari Senin nanti. Hari Senin tanggal berapa dia akan cek tanggalnya misalnya tanggal 7 Agustus atau tanggal hari ini hari Jumat tadi. Hari Jumat ada jadwalnya dia, tanggal 14 Agustus ini ada jadwalnya si siswa. Maka dia akan nanti absen di tanggal itu, tanggal 14 Agustus. Begitu. 14 Agustus dia akan absen di akun siswa. Nanti kita akan lihat kalau siswa absen nanti seperti apa hasilnya di tanggal 14 Agustus. Setelah selesai nanti guru itu bisa rekap absensi kelasnya. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan 15 kali pertemuan tadi. Dia akan cek siswa siapa saja yang hadir dan tidak hadir di sini. Lengkap semuanya. Secara sistem disiapkan semuanya. Lengkap. Kemudian
Seorang guru tersebut, kalau dia hanya mengajar saja, dia tanpa wali kelas, maka guru itu akan membuat jurnal pembelajarannya guru. Guru akan membuat jurnal pembelajarannya. Halo Pak Najib, minta maaf Pak Najib. Ya. Kita sampai jam berapa mungkin nanti? 11.30. 11.30 ya? Ya, oke. Oke, baik. Saya lanjut sampai jam 11.30. Nanti setelah materinya belum selesai, nanti baru kita lanjutkan. Oke. Gitu Oke, ya. siap. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu sampai ke jurnal guru. Di jurnal guru ini, Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya seorang guru mata pelajaran, itu dia harus membuat jurnalnya. Kenapa? Karena jurnal ini nanti bisa diketahui oleh yang tadi saya sebut pengawas, kemudian kurikulum, kemudian guru wali kelas, kemudian guru BP, itu bisa melihat di jurnalnya. Ada masalah apa dengan siswa tersebut, dan seterusnya di pembelajarannya. Di jurnal guru kita buat kejadian. Misalnya, saya tambahkan kejadian di sini. Waktu kejadian, pada saat Bapak Ibu ngajar hari ini tadi Bapak Ibu jadwalnya atas nama Adam AS. Misalnya Adam AS ini, siswa atas nama Adam AS, dia kejadiannya itu tidak, misalnya hari ini tadi pembelajarannya tidak melakukan atau mengikuti penilaian harian 1 misalnya, tidak mengikuti PH 1. Butir sikapnya berarti anak ini tidak disiplin, dia tidak disiplin. Perilakunya dia, kalau dia tidak mengikuti, maka dia negatif, perilaku negatif. Tindak lanjutnya apa? Diteruskan atau disampaikan. Sampaikan kepada wali kelas dan guru BP misalnya, atau BK, supaya guru BP atau BK konsultasi. Oke, kita simpan kejadian ini. Ini tugas dari seorang guru, maka masuklah dia punya tugas di sini. Siswa hari Jumat hari ini tadi, atas nama ini tidak melakukan kegiatan PH 1. Oke, informasi ini nanti kita akan lihat di akun wali kelasnya. Di akun wali kelas nanti akan kelihatan. Oke, sekarang kita lihat di menu CBT. Menu CBT saya lewat dulu, saya loncat dulu karena ini agak sedikit panjang nanti penjelasannya. Saya lewati dulu, saya loncat ke sini, ke menu KI3. Di menu KI3 ini untuk apa menu KI3 ini? Menu KI3 ini biasanya kita guru, saya dengan rekan-rekan semua di ruang meeting ini mungkin guru, maka kita biasanya lebih tertarik pekerjaan kita atau tugas yang kita berikan itu dikerjakan oleh siswa. Dan ketika siswa mengerjakannya, ada feedbacknya, siswa akan mengumpulkannya. Lebih asik lagi jika pekerjaan itu siswa kumpulkan secara daring juga. Jadi guru memberikan tugas secara daring, siswa juga akan mengembalikan tugas secara daring. Sehingga sistem penilaiannya nanti akan muncul secara daring. Kita lihat contohnya. Saya ambil satu siswa tadi atas nama yang pertama tadi, misalnya tadi di sini, di jurnal tadi kita pakai namanya ini, Adam AS. Saya ambil nama Adam AS di KI. Misalnya nanti kita pakai namanya dia untuk penilaian. Oke, kita buat penilaian pengetahuannya. Nah, di sini, di penilaian pengetahuan, Bapak Ibu akan memberikan tugas kepada siswa. Dengan cara, di pertemuan pertama, tadi 15 kali pertemuan, kita masih di pertemuan pertama. Kemudian skema penilaian di RPP saya tadi, saya buat dengan menggunakan penugasan. Saya pilih penugasan di sini. Setelah itu, jika penugasan ini, siswa harus mengirimkan tugasnya ke kita lagi. Kalau kita sudah memberikan soal, kemudian siswa nanti akan mengirimkan tugas. Maka, untuk mengirimkan tugas itu, siswa harus diaktifkan menu yang ini. Kalau Bapak Ibu tidak aktifkan seperti ini, maka siswa tidak bisa kirim tugas. Jadi, siswa di menu yang ini, supaya siswa bisa kirim tugas, Bapak Ibu aktifkan yang ini. Supaya nanti siswa bisa dari rumahnya atas bantuan orang tua, ataupun siapa saja, maka dia bisa mengirimkan tugasnya kembali. Kita klik di sini, aktifkan. Kemudian kompetensi dasarnya, kita pilih sesuai yang kita sudah isi. Saya tadi 3.2 untuk pemusatan data tadi. Kemudian, PH-nya masih penilaian pertama, kemudian instruksinya. Nah, instruksi di sini yang kita harus sampaikan. Keterangannya apa? Misalnya Bapak Ibu ingin memberikan instruksi kepada siswa terkait dengan soal. Kalau soalnya itu ada CBT, silakan siswa kerjakan lewat CBT. Tetapi kalau soalnya itu Bapak Ibu upload juga di bahan ajar, maka instruksinya anak-anak kelas 5, soal tugas mandiri pertama ada di menu bahan ajar.
silakan di-download atau diunduh, lalu dikerjakan. Misal seperti ini. Ini informasi yang Bapak Ibu instruksikan kepada siswa. Kemudian batas waktunya mulai dari kapan? Misalnya Bapak Ibu memberikan batas waktu mulai dari tanggal hari ini 14, jamnya jam 11, sampai terakhir pengumpulan tugas itu, tanggal terakhirnya itu adalah tanggal 20 misalnya. Siswa mengerjakannya 1 minggu, dari tanggal 14 sampai tanggal 21 misalnya. Di sini jamnya jam 11 juga. Jadi seperti itu. Jadi silakan atur waktunya. Setelah itu simpan. Simpan, maka tugas tersebut siswa akan mengerjakan mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21. Mereka akan begitu sibuknya mereka nanti mengerjakan tugas, mencari bahan-bahan referensi untuk bisa menyelesaikan tugas dari gurunya. Nah, kemudian tugas yang ada ini, dari tugas yang ada, kita biarkan dulu. Di sini kita sudah buat bahwa siswa akan unduh di bahan ajar. Sedangkan di bahan ajar kita di sini, baru kita buat hanya materi. Bagaimana mengupload bahan ajarnya? Maaf, mengupload tugas mandirinya. Caranya kita klik di bagikan tugas baru lagi. Klik, kemudian upload lagi dari komputer. Kita ambil bahan ajar kita. Misalnya bahan ajar saya yang sudah saya siapkan dalam bentuk PDF. Saya pilih format PDF, kemudian saya ambil bahan ajar itu ada di komputer saya. Saya klik, kemudian saya ambil bahan ajarnya. Saya ambil bahan ajar, misalnya saya punya di sini bahan ajar. Misalnya bahan ajar saya ada di sini. Tugas di sini misalnya. Saya ambilkan tugas di sini, kemudian saya open. Ini tugas sudah saya masukkan. Nama bahan ajarnya adalah tugas ini, tugas mandiri statistika. Di sini. Kemudian keterangannya Bapak Ibu tuliskan. Anak-anak, silakan kerjakan tugas sesuai jadwal yang dibuat di KI 3 dan silakan upload kembali atau kirim kembali melalui menu KI 3 pengetahuan. Seperti ini misalnya. Nanti siswa sudah paham. Kemudian mudah-mudahan kemudian kita kirim share bahan ajarnya, lalu kelas 5 tadi, lalu simpan bahan ajar, kita simpan. Tugas saya sudah masuk. Tugas mandiri pertama sudah ada di sini. Jadi ini materinya, ini tugasnya ada di sini. Nanti siswa mengaksesnya, dia akan klik tugas ini untuk mengambil tugasnya. Tugas siswa. Caranya, siswa akan melihat tugasnya. Misalnya saya buka tugasnya di sini. Saya buka tugasnya. Seperti ini. Siswa bisa melihat tugasnya di sini. Seperti ini. Ini tugasnya. Siswa bisa melihat. Jadi nanti siswa bisa melihat tugasnya. Oh, ini tugasnya. Oke. Dia bisa untuk mengerjakan. Jadi seperti itu. Kurang lebih. Oke, ini tugasnya. Setelah itu, kita lanjut ke KI 4. Tadi KI 3 sudah. Di sini, nanti kita menunggu. Kalau sudah ada siswa yang mengerjakan, ini kebetulan masih 0. Sebentar kita coba ada satu siswa yang kerjakan, nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini kebetulan masih kosong, belum ada. Dari 30 orang belum ada yang kerjakan. Sebentar kita coba ngerjakan miliknya Adam AS ini. Kira-kira nanti Adam AS ini, kira-kira apakah hasilnya berapa nanti, dan guru bisa langsung memberikan nilainya di sini. Memberi nilai di sini, kemudian bisa memberikan informasi di sini. Jadi nilainya nanti bisa langsung, misalnya nilainya berapa, 95, muncul di sini, kemudian feedbacknya berapa. Feedbacknya misalnya terima kasih misalnya. Terima kasih, dan seterusnya. Ini informasi yang diberikan oleh guru misalnya. Ada kekurangan, masih salah di nomor sekian. Bapak Ibu tulis saja di sini, nanti siswa bisa baca. Ini informasi yang mungkin nanti ketika sudah diberikan. Oke, kita coba dulu nanti setelah kita masuk di akun siswa. Ini saya kosongkan dulu. Oke, saya kosongkan. Lanjut di KI 4. KI 4. Oke, kurang 3 menit. Saya lanjut di KI 4 dulu. Dibuat penilaian KI 4, saya klik dibuat penilaian keterampilan. Di sini, KI 4 dan KI 3 sama. Bedanya KI 4 itu hanya terkait dengan keterampilan siswa. Misal, di skema penilaiannya saya pilih apa? Project, portofolio, atau praktek, unjuk kerja. Oh, ternyata saya maunya praktek. Siswa praktek dengan cara merekam videonya.
video praktek siswa misalnya, upload ke YouTube atau dipresentasikan foto-fotonya saja, misalnya foto hasil presentasi di PowerPoint misalnya, media PowerPoint misalnya seperti ini. Kemudian kompetensinya misalnya, kompetensi dasarnya kita ambil yang ini misalnya. Kemudian tanggal mulainya kita boleh ambil misalnya tanggal hari ini jam 11 sampai dengan tanggal terakhir tanggal 21 jam 11 juga, tanggal yang sama misalnya, 1 minggu kasih tugas. Keterangannya silahkan dikirim, silahkan diambil, diunduh tugasnya di bahan ajar, dan dikirimkan melalui KI 4. Nah, ini keterampilan. Oke, keterampilan di sini. Setelah itu jangan lupa aktifkan di sini supaya siswa nanti bisa aktif di menu uploadnya. Di menu yang di siswa ada muncul uploadnya. Nanti kita coba. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah masuk untuk bahan ajarnya di KI 4. Oke, selanjutnya untuk menu ini, menu pas nanti kalau sudah ada CBT-nya baru masuk pas. Kalau sudah buat CBT nanti akan muncul nilainya saja di sini. Nilai dan nilai akhirnya. Kalau sudah isi di CBT nanti ada pasnya. Kalau misalnya di madrasahnya itu biasa menggunakan kepanitiaan, itu nanti di semester di akhir-akhir. Ada menu, untuk kepanitiaan untuk pasnya. Entah menggunakan e-learning atau menggunakan yang lain. Tergantung kesepakatan di masing-masing lembaga. Kemudian yang berikutnya, di nilai rapor. Nilai rapor. Kalau sudah isi dengan baik, maka akan masuk di sini. Akan masuk semuanya. Nilainya, predikat, KI 3, KI 4-nya masuk semua. Untuk guru. KI 4-nya juga ada, KI 3-nya nanti muncul. Kemudian untuk KI 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 ini kita belum membahas karena ini tugasnya ada di akun wali kelas. Nanti di akun wali kelas baru kita bahas. Kemudian untuk monitoring akun siswa, di sini menu monitoring karena kita baru buat kelasnya, maka masih kosong. Kalau sudah ada, maka siswa sudah akses, semuanya muncul di sini menu monitoring. Begitu juga kalender kelas, tadi kita sudah buat tugas dan lain-lain. Di tanggal 14 sudah ada ini pertemuan pertama, penugasan, foto hasil presentasi tadi sudah ada di sini, maka masuklah di kalender kelasnya. Pengaturan kelas, saya habiskan saja, tinggal satu menu lagi. Pengaturan kelas ini jika Bapak Ibu terjadi kesalahan. Misalnya contoh, misalnya di sini harusnya mata pelajarannya terjadi kesalahan di sini misalnya, bukan matematik atau yang lain, ganti nama matematika, ganti mata pelajarannya misalnya. Begitu juga pertemuannya, harusnya saya pertemuannya bukan 15 kali, hanya 10 kali, ganti di sini. Pengaturan kelas, kemudian simpan perubahan. Jadi RP-nya Bapak Ibu tidak sampai 15 kali, hanya 10 kali. Begitu. Selanjutnya hapus kelas. Menu pengaturan sudah, menu hapus kelas. Untuk menu hapus kelas ini, Bapak Ibu kalau melakukan hapus kelas, maka sudah habislah kelas itu, hilang dari kelas online-nya. Kalau Bapak Ibu menghapusnya, kalau Bapak Ibu tidak menghapusnya, maka masih aman di kelas online-nya. Sebaiknya jangan dihapus, sebaiknya. Jika terjadi kesalahan, diedit saja. Dilakukan di pengaturan tadi. Begitu. Kalau memang betul-betul mau dihapus, ingin dihapus, maka di sini harus diverifikasi passwordnya. Password yang diambil di sini adalah password yang ada di akun guru tadi. Tadi saya menggunakan Ibu Frida tadi. Ibu Ayu. Akunnya Ibu Ayu tadi. Saya kembali ke Ibu Ayu. Oke. Akunnya Ibu Ayu, di sini. Ibu Ayu di sini. Ibu Ayu punya akun. Di sini saya copy akunnya Ibu Ayu. Setelah itu letakkan di sini. Baru kita hapus kelas. Kalau sudah klik hapus, sudah selesai. Kalau sudah masuk passwordnya. Password yang dimaksudkan password dari akun gurunya tadi di sini. Oke. Saya rasa untuk akun guru cukup sekian dulu.